Foden, maaf Southgate sudah membuatmu pusing. Phil Foden tak masalah bukan pilihan utama di timnas Inggris. Ia justru kasihan dengan Gareth Southgate karena terlalu banyak pilihan di lini serang Inggris. Foden tampil apik bersama Manchester City di musim ini. Ia mampu mengemas 11 gol dan 9 assist dalam 37 laga di semua ajang bersama The Citizen. Foden mampu menyumbang 1 assist di laga yang dimenangi Inggris 5-0 tersebut. Pemain 20 tahun ini sendiri total baru mencatatkan 2 caps untuk timnas Inggris. Foden memaklumi keputusan pelatih Inggris Gareth Southgate yang tak menjadikan pilihan utama. Pasalnya Inggris memang punya banyak pemain berkualitas di lini tengah dan lini serang. Pria kelahiran Stockport ini justru merasa kasihan kepada Southgate yang bakal pusing menentukan starting 11. Di lini tengah, Foden harus bersaing dengan nama-nama seperti Mason Mount, James Ward-Prowse, dan Jack Grealish hingga Jude Bellingham. Sementara jika ditempatkan di sisi kiri, Foden berebut satu tempat dengan rekan timnya Raheem Sterling, Bukayo Saka, dan Jadon Sancho yang juga bisa bermain di posisi tersebut. Sulit mendapatkan tempat di tim ini. Ada begitu banyak talenta hebat di posisi sepertiga penyerang. Ujar Foden dikutip dari Daily Mail. Saya meminta maaf kepadanya karena membuatnya sulit memilih starting 11. Ini sangat sulit dan yang bisa saya lakukan hanyalah terus berjuang untuk tempat saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Ketika Anda dalam performa yang baik, kepercayaan diri Anda selalu lebih tinggi dari biasanya. Ya, saya merasa sangat percaya diri saat ini dan menikmati permainan saya. Sulit untuk mengatakan bahwa saat ini saya sedang tak terbendung, namun saya merasa sangat percaya diri. Jelas Foden soal penampilannya saat ini. Pembicaraan kontrak baru Raheem Sterling di Man City ditangguhkan. Pembicaraan kontrak Raheem Sterling di Manchester City ditunda hingga musim panas. Dengan 2 tahun tersisa dari kontraknya saat ini di Etihad, pemain sayap Inggris dan klub mulai berdiskusi tentang perpanjangan masa tinggalnya sebelum Natal. Namun kedua belah pihak sekarang menunda diskusi tersebut selama sisa kampanye. Sterling dan City diyakini santai dengan situasi tersebut. Mantan pemain Liverpool Sterling 26 tahun menghasilkan 300.000 pound sterling seminggu saat ini dan sedang mencari kenaikan gaji yang signifikan dalam kontrak berikutnya. Seperti cara mereka, City berniat untuk memenuhi tuntutan tersebut melalui skema bonus yang menggiurkan. Salah satu alasan negosiasi terhenti adalah karena Sterling yang melepas agen lamanya 2 bulan yang lalu. Penyerang senilai 44 juta pound sterling tidak lagi dirawat oleh Aidy Ward yang telah bersamanya selama 1 dekade dan sekarang memiliki pengacara yang mewakilinya. Sterling telah berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama reguler dengan pemburu quadruple Pep Guardiola dalam beberapa bulan terakhir. Namun bintang Three Lions itu masih mencetak 15 gol di semua kompetisi, membuat 38 penampilan, 6 diantaranya dari bangku cadangan. Tiga pemain Manchester City masuk 11 pemain terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Sebanyak 3 pemain Sky Blues masuk daftar 11 pemain dengan rating terbaik yang ikut berlaga di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa bulan Maret 2021 ini. Ketiganya adalah sebagai berikut. Gelandang Belgia Kevin De Bruyne. Tidak mungkin nama Kevin De Bruyne tidak masuk daftar ini. Gelandang Belgia ini sudah terlibat dalam 16 gol dari 23 laga Liga Inggris bersama Manchester City. Skuad asuhan Pep Guardiola itu dalam perjalanan meraih gelar ketiganya dari 4 tahun terakhir di ajang Premier League. De Bruyne merupakan satu-satunya pemain di 5 liga elit Eropa yang berhasil mencatatkan rata-rata lebih dari 3 tembakan dan 3 passing kunci pada setiap pertandingan. Belgia merupakan tim urutan teratas dalam ranking negara FIFA dan dijagokan menjadi juara dunia baru pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Bek Portugal Joao Cancelo. Joao Cancelo adalah satu dari 2 bek terkenal dari Portugal musim 2020-2021 di City. Satu lainnya adalah Ruben Dias,
Peran Joao Cancelo yang digeser lebih ke tengah menjadi salah satu kunci sukses Citizen. Joao Cancelo adalah bek kanan termahal saat didatangkan Manchester City dari Juventus pada 7 Agustus 2019. Menyusul penampilan mengesankan bersama Sky Blues, ia masuk tim Selecao untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Bek tengah Inggris John Stones memulai musim baru bersama Manchester City sebagai bek prioritas keempat. Tapi terbukti, ia kemudian menjadi mitra yang sangat cocok dengan Ruben Dias di depan gawang Ederson Moraes, menyebabkan pangkatnya loncat ke urutan pertama. City berhasil mencatatkan gawang bersih 13 kali dari 18 penampilan setiap kali John Stones turun bermain pada musim 2020-2021. Penampilan hebat John Stones membuatnya dipanggil kembali masuk tim nasional Inggris setelah diabaikan selama 16 bulan. Bagaimana para pemain Man City tampil dalam tugas internasional? 4 pemain Manchester City beraksi malam ini dengan Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne sekali lagi membuktikan betapa produktifnya mereka untuk klub dan negaranya. Kevin De Bruyne tentu saja bermain sejak awal untuk negaranya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Republik Ceko. Gelandang bermain selama 90 menit penuh, membantu gol yang membawa Belgia kembali ke level yang sama, mengamankan 1 poin untuk negaranya. Ketiga perwakilan Portugis, Ruben Dias bermain selama 90 menit penuh, sementara Joao Cancelo diganti setelah 72 menit. Yang lebih penting, kedua pemain lolos tanpa cedera. Bernardo Silva ikut serta dalam aksi tersebut, membantu gol pembuka Portugal yang disundul oleh Diogo Jota dari Liverpool. Itu membutuhkan gelandang hingga 5 gol dan 6 assist pada 2021 saja. Pertandingan itu berakhir dengan persyaratan skor 2-2. Pionir kebangkitan Man City yang didepak Sheikh Mansour. Sebagai tim papan atas dan kaya raya, Manchester City kerap mendatangkan banyak bintang. Adapun nama Elano Bloomer menjadi tonggak pertama dari banjir pemain bintang ke markas The Citizen. Banyak yang menganggap kedatangan Sheikh Mansour sebagai awal kebangkitan Man City. Anggapan tersebut benar adanya jika melihat gelontoran dana dan banyaknya pemain bintang serta prestasi yang didapat The Citizen. Namun sejatinya awal kebangkitan Man City terlihat saat Thaksin Shinawatra pada 2007. Mantan Perdana Menteri Thailand ini membeli The Citizen dengan mahar 80 juta pound sterling kala itu. Saat itu, Chef Goran Eriksson pun mendapat kucuran dana segar untuk memboyong pemain yang ia butuhkan. Pada musim panas awal musim 2007-2008, Sven Goran Eriksson memboyong 8 pemain ke Manchester City. Dari ke-8 pemain tersebut, nama Elano Bloomer menjadi pembelian tersukses. Elano bukanlah satu-satunya pemain Brazil yang dibawa Eriksson ke Man City pada musim panas 2007-2008. Terbukti masih ada nama seperti Javier Garrido dan Gelson Fernandes yang diboyong. Namun hanya Elano lah yang mampu berbicara banyak di musim tersebut. Ia seakan menjadi tonggak kebangkitan Man City bersama Thaksin kala itu. Sayangnya Elano dan Thaksin tak bertahan lama di Man City. Hal ini tak lepas dari kedatangan Sheikh Mansour yang mengakuisisi klub pada 2008 lewat Amanda Staveley. Sheikh Mansour mengeluarkan dana 265 juta pound sterling untuk mengakuisisi penuh kepemilikan Manchester City dari tangan Thaksin Shinawatra. Akuisisi ini pun tak ayal mengakhiri karir Elano.